Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk pembahasan baina yaday Ramadan, menjelang Ramadan. Artinya apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia menjelang Ramadan. Yang pertama yaitu ihsa'u iddati asy-Sya'ban, yaitu menghitung jumlah hari bulan Sya'ban. Wa yanbaghi 'alal ummatil islamiyyati an tuhsi iddata Sya'ban isti'dadan li Ramadan. Sudah seharusnya, sudah semestinya umat muslim, umat Islam menghitung jumlah bilangan hari, bilangan ataupun jumlah hari di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Artinya ikhwah, ketika kita masuk di bulan Sya'ban, maka dia sudah mulai menghitung berapa jumlah hari Sya'ban ini. Ya, jadi persiapan datangnya Ramadan itu kita sudah mulai di tanggal 1 Sya'ban. Begitu dapat 1 Sya'ban, barulah nanti kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kapan masuknya 1 Ramadan. Saya ulangi, begitu kita dapat 1 Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, barulah kita nanti akan lebih mudah untuk menetapkan kapan masuknya 1 Ramadan. Lianna asy-syahra yakunu 29 yawman. Yakun 29 yawman. Karena 1 bulan, ya 1 bulan itu, bulan Hijriyah maksudnya, jumlah harinya sebanyak 29 hari. Wa yakunu salasina yauman, dan bisa juga berupa bisa juga dia jumlahnya 30 hari. Jadi ikhwah di sini menyebutkan dengan jelas li'anna syahra yakunu 29 yauman wa yakunu 30 yauman. 1 bulan itu bisa berjumlah 29 hari atau 30 hari. Ini merupakan jumlah hari untuk bulan-bulan Hijriyah. Beda halnya dengan bulan-bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi itu ada 2 juga, tapi antara 30 dengan 31. Adapun bulan Kabisat ya biasanya bulan Februari itu tanggal sebanyak 28. Dan itu hanya bulan Februari biasanya. Taib, fatasumu idza ra'atil hilal. Sehingga kaum muslimin akan berpuasa ketika dia sudah melihat bulan hilal. Artinya ikhwah, ketika dia sudah masuk melihat munculnya terbitnya hilal ataupun bulan sabit Ramadan, ya dia sudah bisa memulai esoknya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Fa in hala bainaha wa baina sihabin. Namun apabila bulan sabit ataupun bulan hilal itu tidak kelihatan dikarenakan mendung, maka faqaddarat lahu akwa akmalat iddata Sya'ban 30 yauman.
Maka kaum muslimin haruslah memperkirakan dan menyempurnakan jumlah hari dalam bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Jadi ikhwah, ketika kita sudah dapat ketetapan 1 Sya'ban, maka tinggal kita memperhatikan di tanggal 29 Sya'bannya untuk menetapkan kapan 1 Ramadan. Apabila tanggal 29 malam, ya bukan malam 29 tapi tanggal 29 malam Sya'ban, saya ulangi, apabila di tanggal 29 malam Sya'ban, ingat bukan malam 29 tapi 29 malam Sya'ban, jika pada malam itu terlihat bulan sabit, berarti sudah jelas maghribnya itu sudah masuk 1 Ramadan. Esoknya kita berpuasa bulan Ramadan. Namun apabila di 29 Sya'ban malam itu ternyata mendung sehingga tidak terlihat bulan, tidak terlihat hilal, mungkin terlihat, mungkin tidak, memang tidak ada, atau mungkin terlihat tapi tidak terlihat dikarenakan ada awan mendung, maka tinggal mudah sempurnakan saja jumlah hari untuk bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya simpel sekali ikhwah, ya. Sehingga untuk menentukan Ramadan itu tidak perlu dengan orang-orang yang ahli, profesor, doktor dalam ilmu falak. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi nih. Setelah dapat satu Sya'ban, tinggal kita menunggu di tanggal 29 Sya'bannya. Jika di tanggal 29 Sya'ban malam terlihat bulan sabit untuk Ramadan, berarti maghribnya sudah masuk 1 Ramadan dan esoknya kita berpuasa. Namun jika tidak terlihat, ya, jika tidak terlihat atau ada bulannya tapi tidak terlihat dikarenakan mendung, maka tinggal mudah disempurnakan jumlah harinya menjadi 30. Jadi besoknya dianggap 30. Besoknya ditetapkan tanggal 30 bulan Sya'ban. Demikian ikhwah. Baik pada malam 30-nya itu ada hilal tapi tak nampak dikarenakan mendung, ataupun memang tidak adanya hilal. Intinya pada pada 29 malam Sya'ban itu tidak terlihat hilal, maka esoknya dihitung menjadi 30 Sya'ban. Sehingga ya Ramadannya kapan? Lusanya. Nah, demikian. Kita anggaplah misalnya di hari Senin. Hari Senin itu tanggal 29 Sya'ban. Ya, hari Senin, misal ini ikhwah ya. Hari Senin tanggal 29 Sya'ban. Taib. Malam Selasanya kita lihat ada enggak hilal. Kalau ada hilal berarti sudah masuk 1 Ramadan dan hari Selasa kita sudah mulai melakukan ibadah puasa Ramadan. Namun jika hari Senin jika tanggal 29 Sya'ban hari Senin tadi malamnya tidak kelihatan hilal, berarti hari Selasanya dinyatakan tanggal 30 Sya'ban. Maka hari Rebunya kita sudah mulai berpuasa bulan Ramadan. Jadi simple sekali ikhwah, ya, sangat simple. Baik, kita lanjutkan. Li'anna Allah badi'us samawati wal ard ja'ala al-ahillata mawaqitu ja'ala ahillatal mawaqit liya'laman nasu 'adada sinina wal hisab.
Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi telah menetapkan hilal ataupun bulan hilal atau bulan sabit sebagai penetapan aturan waktu-waktu agar manusia bisa mengetahui mengetahui hitungan tahun dan hisab. Wasyahru la yazidu an salasina yauman, dan untuk bulan hijriah tidak pernah lebih daripada 30 hari. Seperti yang kita katakan tadi, untuk bulan hijriah jumlah hari di bulan hijriah hanya 29 atau 30. Adapun jumlah hari untuk bulan-bulan Masehi dia 30 atau 31, terkecuali bulan Februari, bulan Kabisat yang biasanya 28. Dasarnya apa ikhwah? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan cara melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan cara melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fakmilu sya'bana 30. Jika ternyata mendung tidak terlihat hilal, maka genapkanlah jumlah hari bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan jangan kalian berlebaran hingga melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Jika ternyata pada malam tersebut ternyata malam yang mendung, maka genapkan dia menjadi 30 hari. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga ya tadi kan yang kita bicarakan bulan Sya'ban. Apabila tanggal 29 malam Sya'bannya tidak terlihat hilal, maka ya kita contohkan tadi hari Senin, maka hari Selasanya masih tetap berpuasa dan ditetapkan hari Selasa itu tanggal 30 Sya'ban. Demikian juga halnya dengan Ramadan. Setelah dapat tanggal 1 Ramadan, setelah ditetapkan 1 Ramadan, misalnya 1 Ramadan kita katakan saja hari Rebu misalnya. Hari Rebu tanggal 1 ketika sudah dapat tanggal 1 Ramadan, ya misalnya seperti tadi hari Senin tanggal 29 Sya'ban, malamnya tak nampak hilal, maka hari Selasanya tanggal 30 Sya'ban. Kalau hari Senin malam nampak hilal, berarti hari Selasanya sudah masuk 1 Ramadan. Demikian ikhwah. Baik. Setelah dapat 1 Ramadan, berlanjut hitungan bulan Ramadan, tinggal nanti 29 Ramadan. Kita anggap saja tanggal 29 Ramadan adalah hari Rebu misalnya, hari Rabu. Berarti malam Kamisnya kita melihat hilal. Jika nampak hilal, berarti Jumatnya sudah Rebu ya. Berarti Kamisnya itu sudah 1 Syawal, berhari raya Idul Fitri. Namun jika malam Kamisnya tidak terlihat hilal, berarti hari Kamisnya itu terhitung tanggal 30 Ramadan, berarti 1 Syawalnya itu jatuh di hari Jumat. Demikian, saya ulangi. Demikian juga halnya dengan Ramadan. Apabila kita anggap saja tanggal 29 Ramadannya itu hari Rebu, berarti kita melihat hilal di malam Kamisnya. Jika hilal terlihat, berarti hari Kamisnya jatuh 1 Syawal. Jika tidak terlihat, berarti hari Kamis itu masih tanggal 30 Ramadan dan hari Jumatnya jatuh maka 1 Syawalnya jatuh di hari Jumat. Demikian ikhwah. Jadi prosesnya sama seperti Sya'ban. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu idza jaa Ramadan fasumu salasin illa an tarawul hilal qabla dzalik. Apabila kalian
apabila datang Ramadan, maka puasalah kalian sebanyak 30 hari, kecuali kalau sebelumnya kalian melihat hilal. Ini sama maknanya dengan hadis sebelumnya. Itulah ikhwah, cara menghitung bulan-bulan di bulan Hijriyah, ya, cara menghitungnya. Jadi perhatikan saja untuk menetapkan tanggal 1 bulan berikutnya, lihat tanggal 29-nya. Apabila malam tanggal 29 malam terlihat hilal, berarti besoknya bulan berikutnya sudah masuk. Namun apabila 29 malam tidak terlihat hilal, berarti besoknya digenapkan jumlah hari bulan tersebut menjadi 30, dan lusanya barulah dikategorikan masuk tanggal 1 bulan berikutnya. Itu ikhwah. Jadi insya Allah sangat simpel, ya, sangat simpel. Nomor 2, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sikap ketika kita menyongsong bulan Ramadan, yaitu barang siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu. Misalnya ini, besok puasa apa tidak ya? Udah masuk atau belum ya 1 Ramadan? Ragu dia ikhwah. Ya, apalagi sekarang adanya perbedaan ketetapan tanggal 1 Ramadan seperti kemarin, ya, antara ketetapan pemerintah dengan ketetapan Ormas Muhammadiyah. Ada perbedaan 1 hari. Bingung dia, aduh kapan ya? Bingung. Akhirnya untuk berhati-hati puasa ajalah saya, misalnya. Untuk berhati-hati berpuasa saja saya. Misalnya tadi ya, kalau kita lihat kondisi kemarin ini, ada yang berpuasa di hari Sabtu, ya. Kalau pemerintah menetapkan puasa Ramadan di hari Ahad atau hari Minggu, mereka yang ragu di hari Jumat ragu, aduh ini besok Sabtu sudah puasa belum ya? Karena ada 2, ya, antara yang hari Sabtu dengan hari Ahad. Kemudian dia putuskan, udahlah, seandainya saya nanti nggak puasa, nanti jangan-jangan itu puasa. Udah, saya walaupun dalam keadaan ragu, saya puasa aja sebagai tindakan hati-hati. Demikian. Kalau seandainya itu Ramadan, alhamdulillah. Kalau enggak ya saya ternyata puasa. Nah, demikian. Yang seperti ini nggak dibenarkan dalam Islam. Ya, sikap kehati-hatian seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Walidzalika la yanbaghi lil muslim ayataqaddama syahra shaumi bisawmi yaumin aw yaumaini ihtiyatan. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang muslim lebih dahulu mempercepat puasa Ramadannya dengan 1 atau 2 hari dengan alasan sebagai tindakan berhati-hati seperti yang saya katakan tadi. Saya puasa aja lah, kalau seandainya benar Ramadan ya sudah, alhamdulillah saya berpuasa. Namun kalau seandainya tidak ya sudah. Demikian. Ternyata yang seperti ini, tindakan kehati-hatian seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Illa ayyuwafiqu dzalika siyaman lahu, kecuali hari tersebut memang bertepatan hari yang biasa dia melakukan ibadah puasa. Demikian ikhwah. Misalnya ini dia sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Baik. Sementara ya adanya perbedaan puasa misalnya antara hari Senin dengan hari Selasa. Demikian. Adanya perbedaan antara hari Senin dengan Selasa. Sebagian kaum muslimin ada yang puasa Senin, pemerintah menetapkan hari Selasa. Dia bingung, ragu. Ya. Tapi akhirnya dia puasa. Tapi puasanya itu puasa Senin, bukan puasa Ramadan. Yang seperti ini boleh. Tetapi mereka yang tidak biasa puasa Senin, kemudian saya puasa ajalah dengan niat puasa Senin, mana tahu betul-betul puasa Ramadan. Kalau seandainya iya, berarti saya puasa Ramadan. Kalau ternyata tidak, ya saya puasa Senin. Ini nggak boleh, ikhwah.
Karena apa? Karena dia tidak terbiasa puasa Senin. Tapi kalau mereka yang terbiasa puasa Senin, maka dia boleh melaksanakan ibadah puasa tersebut. Itu pun niatnya bukan niat Ramadan, tapi niatnya niat puasa Senin yang biasa dia lakukan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin aw wala yaumaini illa rajulan yasumu sauman falyasumhu. Rawahu Muslim. Janganlah kalian mempercepat melaksanakan puasa Ramadan dengan 1 atau 2 hari, kecuali di hari-hari seorang itu yang biasa dia melakukan puasa. Demikian, bertepatan di hari Kamis misalnya, atau dia biasa puasa bid misalnya. Oh, ini kalau ini nggak mungkin ya. Atau dia terbiasa berpuasa di awal. Atau begini ikhwah, yang tepat itu ya puasa Senin Kemis lah. Karena kalau puasa bid itu kan 13, 14, 15 nggak akan mungkin di awal bulan. Puasa Senin Kemis lah yang mungkin bisa terjadi. Kalau dia terbiasa puasa Senin Kemis dan kebetulan bahwasanya puasa Ramadan itu antara Selasa dengan Senin dan dia tetap puasa Senin, maka dibolehkan. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa puasa Senin. Kalau dia tak terbiasa puasa Senin, maka dia tidak boleh puasa di hari Senin tersebut karena dalam kondisi dia ragu. I'lam akhul Islam anna man shoma yauma syakkin faqad asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku seagama Islam, barang siapa yang puasa di hari yang dia itu ragu apakah itu sudah masuk Ramadan atau tidak, berarti dia telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Silatu bin Zufar an Ammar. Sila bin Zufar berkata, Sila bin Zufar dari Ammar bin Yasir, man shoma yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari dia itu ragu, ya, di hari dia ragu, berarti dia telah durhaka kepada Rasulullah SAW, itu Abul Qasim. Abul Qasim merupakan kunyah Rasulullah SAW karena anak laki-laki beliau yang pertama, yang paling tua, anak laki-laki beliau yang paling tua bernama Qasim. Jadi beliau kunyahnya Abul Qasim. Itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sikap kita dalam menghadapi Ramadan, pertama menghitung jumlah hari bulan Sya'ban. Yang kedua, tidak boleh berpuasa di hari yang kita ragu. Yang ketiga, in syahida syahidun fasumu wa aftiru. Apabila kita enggak melihat tapi ternyata ada saksi orang lain yang melihat, maka silahkan laksanakan puasanya. Wa ru'yatul hilal, seperti yang telah kita singgung tadi, ya. Esok hari kita mulai berpuasa. Imma kita lihat langsung hilal, kita lihat langsung, atau kita nggak lihat tapi orang lain lihat. Nah, demikian. Wa ru'yatul hilal tathbutu bi ayyashhada syahidani muslimani dawa adlin. Bahwasanya melihat hilal, munculnya hilal itu bisa ditetapkan jika ada orang yang menyaksikan sebanyak 2 orang saksi yang adil. Jadi nggak sembarangan saksi juga, karena biasa saja saksi itu saksi yang nggak adil, atau dia pemabuk misalnya, nggak sholat, yang seperti ini tidak bisa diterima persaksiannya, ya. Yang seperti ini tidak bisa diterima persaksiannya. Baik. Selanjutnya liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Wansuku laha, dan beribadahlah kalian dengan melihat hilal.
beribadah dengan melihat hilal seperti ini, ikhwah. Ya, puasa kan termasuk hilal juga, termasuk ibadah juga. Idul Adha, Idul Fitri kan juga termasuk ibadah, ya, yang terkait dengan waktu, tanggal. Termasuk juga ikhwah seperti pelaksanaan ibadah haji, ini juga termasuk penetapan terkait dengan ibadah yang terkait dengan tanggal, dan itu juga ditetapkan dengan adanya hilal. Demikian ikhwah. Termasuk juga yang namanya iddah seorang wanita yang meninggal suaminya, fa iddatuhunna arba'atu asyhuri wa asyra, maka iddah mereka 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu dengan ketetapan bulan Hijriah, bukan ketetapan bulan Masehi. Demikian juga 1 haul, seorang yang sudah hartanya sudah mencapai nisab, kemudian dia akan membayar zakatnya setelah 1 haul. 1 haul yang dimaksud 1 tahun yaitu tahun Hijriah, bukan Masehi. Nah, demikian ikhwah rahimahullah, dan seterusnya. Intinya apabila ada satu ibadah terkait dengan tanggal, maka tanggal dan bulan yang dimaksud adalah tanggal dan bulan Hijriah, bukan Masehi. Wansukulaha, beribadahlah kalian dengan mengikuti patokan hilal. Wa in ghumma alaikum, apabila ternyata tidak terlihat hilalnya dikarenakan mendung, fakmilu salasin, maka sempurnakan jumlah hari kalian itu sebanyak 30 hari. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru, apabila ada orang yang bersaksi bahwasanya mereka dua orang saksi yang bersaksi bahwasanya mereka berdua telah melihat hilal, maka fasumu wa aftiru, berpuasalah kalian atau hendaklah kalian berlebaran, dengan adanya persaksian 2 orang yang bisa diterima ataupun yang adil tersebut. Wala yakhfa anna mujarrada qabuli syahadatil isnaini fi waqi'atin la yadullu ala adami qabli syahadatil wahid. Bukan berarti apabila ditetapkan adanya ketetapan 2 saksi, bukan berarti kalau 1 tidak diterima. Ya, kan Rasulullah katakan, ya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya ini wa in syahida syahidan fasumu, wa in syahida syahidan, apabila disaksikan oleh 2 orang saksi, ya, maka silakan kalian pegang persaksian mereka. Penulis mengatakan bukan berarti syarat saksi itu harus 2 orang, tidak harus. Nah, kalau 1 berarti nggak diterima. Misalnya yang melihat hilal hanya 1 orang, padahal hanya 1 orang, tidak kita katakan nggak diterima. Kenapa? Karena hanya 1 orang. Dalam hadis 2 orang. Nah, padahal yang 1 ini masya Allah dia seorang yang sangat siqah, dipercaya, orang yang soleh, cerdas lagi, ya. Wala yakhfa anna mujarrada qabuli syahadati isnaini fi waqi'atin la yadullu ala adami qabuli syahadatil wahid. Bukan berarti kalau disebutkan saksi yang jumlah saksi itu 2, bukan berarti gak bisa diterima kalau saksinya hanya 1. Walidzalika tajuzu syahadatu syahidin wahidi ala ru'yatil hilal. Oleh karena itu sebenarnya 1 orang saksi saja pun sudah bisa diterima untuk dalam penetapan hilal, penetapan terlihatnya hilal. Wa qad sabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya telah ditetapkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya dia berkata, tara annasu al-hilala, orang-orang melihat-lihat hilal. Jadi kalau sudah tanggal 29 malamnya atau maghribnya itu orang sudah sibuk melihat-lihat hilal, ya, sibuk melihat hilal-hilal. Kalau sudah nampak biasanya mereka teriak hilal. Makanya sebenarnya hilal itu dari teriakan artinya ikhwah, hilal. Nah, demikian.
Sebagaimana dalam hadis kullu bahwasanya setiap yang lahir kullu mauludin yamassuhu syaitan. Setiap anak yang lahir itu, kata Rasulullah, dia akan dijamah oleh syaitan. Fayastahilla sarikhan. Maka anak ini pun berteriak. Nah, hilal juga begitu. Fayastahilla. Yastahilla itu berteriak. Demikian juga hilal ini dikatakan hilal karena tanggal 29 malam orang-orang pada lihat-lihat hilal. Karena ini satu hal penting, ikhwah. Ini penentuan satu Ramadan dan satu Syawal. Mungkin kalau yang lain-lain nggak begitu penting. Yang penting lagi satu Zulhijjah itu juga, ikhwah. Ya, jadi satu Ramadan, satu Syawal dengan satu Zulhijjah itu penting sekali. Karena di situ ada tanggal-tanggal hari raya kaum muslimin dan ada terkait dengan ibadah puasanya kaum muslimin. Demikian, ikhwah. Kalau untuk Dzulhijjah termasuk terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Idul Adha. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya, orang-orang melihat kalau sudah ketemu nampak itu hilalnya, yang mana itu hilalnya. Nah, demikian. Makanya dikatakan hilal. Baik. Kata Abdullah bin Umar, taro an-nasa al-hilal. Orang-orang melihat-lihat hilal, mencari-cari hilal, manalah hilal ini. Ya, itu terjadi biasanya dilakukan tanggal 29 di bulan sebelumnya. Tanggal 29 biasanya. Udah? Kemudian fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni akhbartuhu. Lantas aku beritahukan kepada Rasulullah bahwasanya aku melihat hilal. Maka fasama wa amaron nas bisiyamihi. Lantas Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Demikian, ikhwah. Jadi di sini Abdullah bin Umar, hanya Abdullah bin Umar yang datang menemui Rasulullah bahwasanya dia melihat hilal. Lantas Rasulullah membenarkan, ia mempercayai, lantas beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Tapi di sini ada satu hal yang menarik, ikhwah. Perhatikan. Ternyata ketika taro an-nasu al-hilal, orang-orang melihat-lihat hilal. Orang-orang melihat hilal. Demikian, ikhwah. Ketika mereka melihat hilal, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka pulang lantas mereka puasa sesuai dengan apa yang mereka lihat? Ternyata tidak. Seperti Abdullah bin Umar ini. Dia sudah lihat hilal, oh udah saya besok puasa, langsung dia pulang. Enggak begitu, ikhwah. Dia laporkan ini kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang, dia laporkan kepada pihak pemerintah yang berwenang untuk menetapkan kapan jatuhnya satu Syawal atau jatuhnya satu Ramadan. Demikian. Jadi bukan dia lihat dia puasa sendiri, yang lain mau tahu nggak tahu itu urusan. Nggak begitu, ikhwah. Ya, nggak begitu. Kita lihat lagi, ikhwah, di sini. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni raaitu. Kata Abdullah bin Umar, aku beritahukan kepada Rasulullah bahwasanya aku melihat hilal. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya bagi kaum muslimin yang melihat hilal, ya, dia nyatakan ini kepada pihak yang berwenang. Kalau kita di sini di Indonesia majelis sidang itsbat, ya, maka dia telepon, dia apalah, dia kasih tahu ke sidang isbat untuk istilah Indonesia. Demikian. Kemudian jadi dia tidak berpuasa atas apa yang dilihat, tapi dia berpuasa tunggu apa keputusan daripada sidang isbat. Kalau sidang isbat sudah menyatakan besok kita puasa, maka kita puasa. Kalau sidang isbat mengatakan besok kita belum puasa, kita genapkan 30, maka yang melihat hilal tadi itu pun jangan puasa. Kenapa? Karena yang menetapkan, yang berwenang untuk menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal adalah pihak yang berkompeten yang diakui oleh pemerintah. Dia adalah sidang itsbat. Keputusan mereka lah yang bisa kita jadikan sebagai keputusan memulai ibadah puasa atau untuk melakukan berhari raya di tanggal 1 Syawal. Jadi tidak diberikan kepada jamaah, tidak diberikan wewenang ini kepada ormas, tidak diberikan keputusan ini kepada pihak organisasi politik
atau tidak diberikan ini kepada pihak-pihak swasta, enggak ikhwah. Tapi pihak yang memang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekali lagi, yang melihat beritahukan kepada pemerintah seperti Rasulullah, diberitahukan kepada Rasulullah putuskan puasa, maka puasalah semua. Kalau Rasulullah katakan enggak putuskan, maka tak puasalah semua. Demikian ikhwah. Jadi untuk memulai puasa dan tidak itu tergantung bagaimana apa keputusan pemerintah, bukan orang yang melihat hilal. Allahu alam bissawab. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Baik. Kita masuk sedikit yang ke-8 yaitu an-niyah. Niat. 1. Wujubu tabyitin niyati fi shaumil faridati qabla tulu'il fajr. Wajib untuk memasang niat di malam hari untuk puasa-puasa yang hukumnya wajib. Dan itu sebelum terbitnya fajar. Ya, bahasa kita mudahnya sebelum adzan subuh. Idza sabata dukhulu syahri ramadhana bi ru'yatil basyariyah. Apabila jelas munculnya masuknya bulan Ramadan dengan melihat dengan mata kepala, awi syahadah atau persaksian seseorang, au ikmali iddati atau dengan cara menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban, wajaba ala kulli muslimin mukallafin ayyan wiyasiyama billahi fil laili. Maka wajib bagi semua muslim untuk meniatkan pada malam harinya besok akan berpuasa. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujma'il siyami qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak ada pasang niat puasa pada malam hari, barang siapa yang tidak pasang niat sebelum fajar berkumandang, sebelum adzan subuh, maka tidak sah puasanya. Hadis diriwayatkan Imam Abi Daud dan Ibnu Khuzaimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man lam yubayyitis siyami minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak memasang niatnya di malam hari, barang siapa yang tidak pasang niat puasanya di malam hari, maka tidak sah puasanya. Wan niyatu mahalluha qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffuz biha bid'atun dhalalatun. Adapun melafazkan niat dengan mengucapkan itu merupakan bid'ah. Wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun orang-orang menganggap itu baik. Jadi ikhwah, kalau sebutkan kalau Ramadan biasanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada sunnahnya harus diucapkan begitu. Para ulama sepakat yang namanya niat itu mahalluha qalb, tempatnya di hati, bukan diucapkan, bukan di bibir. Walaupun orang menganggap itu suatu hal yang baik. Karena baik dan tidaknya itu dasarnya semua kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa tabyitin niyati makhsusun bisyami fardhah. Adapun memasang niatnya pada malam hari itu hanya khusus untuk puasa wajib. Lianna Rasulullah SAW kana ya'ti Aisyata fi ghairi Ramadan. Karena Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah di selain Ramadan. Fayaqulu, dia berkata, hal indakum ghada, apakah kamu punya sarapan wahai Aisyah? Wa illa fa inni shaim, kalau enggak punya ya aku akan berpuasa saja, kata Rasulullah kepada Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Wa thabata misla dzalika fi fi'li sahabati, dan hal ini juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Artinya mereka pulang ke rumah kalau enggak ada sarapan mereka puasa. Ini dilakukan oleh para sahabat seperti Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Wa hasyarna ma'ahum tahta liwa'i sayyidi waladi Adam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bawah panji pemimpin anak Adam, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fi yaumin nafilah, yang ini wa hadza fi yaumin nafilah, dan ini untuk puasa-puasa sunnah. Fadalla ala wujubi tabyidin niyati qabla tulu'il fajri fi shaumi fardhah duna nafilah. Dengan demikian wajib memasang niat di malam hari
sebelum terbitnya fajar hanya untuk puasa wajib, tidak untuk puasa sunnah. Wallahu alam bissawab. Ikhwah, itu saja kajian kita. Ya, semoga bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa telepon langsung dengan nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau kirimkan juga berupa via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau Anda juga boleh mengirimnya di nomor ini yang saya pegang di 08 13 600 600 61 0813 600 600 61. Baik, kita tunggu beberapa saat, semoga ada. Ustadz, bismillah, bagaimana caranya dapat pahala seperti bapak-bapak yang bisa ikut kajian offline ke masjid? Bagi kami ibu-ibu, apalagi punya anak kecil, nggak bisa ke masjid, akhirnya mendengar kajian lewat media sosial. Jazakumullahu khairan. Insya Allah, ya, para ibu-ibu yang tetap berupaya untuk belajar walaupun melalui media sosial, ya, walaupun melalui media sosial, insya Allah mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Para bapak-bapak pergi ke masjid, ya, sementara ibu-ibu, Rasulullah katakan la tamna'u ima Allah al-masajid. Jangan kalian larang-larang para kaum muslimah untuk pergi ke masjid. La buyutuhum khairul lahunna, tapi akan tetapi rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Rumah mereka itu lebih baik buat mereka ketimbang masjid mereka. Artinya kalau kaum muslimah dia sholat di rumah, insya Allah mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kaum bapak-bapak yang pergi ke masjid. Justru kalau dia pergi ke masjid, ya, pahalanya menjadi kurang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hanya saja bagi yang sempat untuk majelis taklim, memang sebaiknya, ya, hadir di tempat. Karena untuk majelis taklim itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengatakan walillahi sayyarat minal malaikah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang terus berjalan, ya, di muka bumi, ya bahatsuna an hilakidz dzikr. Mereka mencari-cari majelis-majelis pengajian. Fa idza wajadu, ketika mereka dapati majelis pengajian, haffu alaihim, maka mereka pun mengumpul ataupun berkeliling di masjid, di majelis tersebut. Wa nazala alaihimus sakinah, dan akan turun pada majelis tersebut sakinah, ketenangan. Jadi kalau ibu-ibu bisa hadir di majelis taklim itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dikarenakan mungkin karena anak kecil, ya, karena anak kecil, maka jika sebelum ibu punya anak kecil, ibu rajin ke majelis taklim. Ketika punya anak kecil, ibu tidak mungkin lagi untuk bisa hadir ke majelis taklim karena anak masih sangat kecil, maka ibu mendapatkan pahala yang sama seperti kebiasaan ibu sebelum melahirkan anak, sebelum punya anak kecil. Tetapi kalau ibu sebelum punya anak kecil memang tak pernah hadir ke majelis taklim, kemudian ketika sudah melahirkan anak kepingin hadir majelis taklim tapi nggak bisa, maka pahalanya nggak sama, ya. Demikian ikhwah, pahalanya tidak sama. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, ya, seorang pemuda yang dia rajin mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan masa mudanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tua, ternyata dia tidak sanggup lagi untuk melakukan ketaatan sebagaimana yang dia lakukan di masa muda, maka pahala dia Allah samakan seperti apa yang dia lakukan semasa muda. Misalnya nih, semasa dia muda dia rajin ke masjid, masya Allah,
Setiap 5 waktu wajib ke masjid. Ketika dia sudah uzur, sudah usia 70, sudah tidak sanggup lagi pergi ke masjid. Akhirnya dia sholat di rumah. Maka pahala sholat di rumahnya sama dengan pahala dia ketika pergi ke masjid. Kenapa? Karena dia sudah ada uzur. Tetapi kalau dia masa mudanya tak pernah ke masjid, kemudian ketika dia sudah tua, sudah mulai uzur, kepingin ke masjid tapi sudah uzur, maka pahalanya pahala sholat sendiri, tidak sama dengan pahala jamaah. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah istimewanya anak muda, ya, anak muda yang dia tumbuh dalam ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan untuk anak muda yang berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang di mana Allah akan memberikan naungan kepada mereka yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali hanya naungan Allah. Di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang mereka tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda seperti ini yang dia tangguh dalam ibadah ketaatan, dia dagang juga atas dasar ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tua renta, dia nggak sanggup lagi. Tidak sanggup lagi pergi ke masjid, tidak sanggup lagi sholat berdiri sebagaimana dia masih muda, ya. Tidak sanggup lagi dia pergi ke majelis taklim sebagaimana yang kebiasaan dia kebiasaan dia ketika dia muda. Maka pahalanya Allah tulis sama sebagaimana dia yang dia lakukan semasa muda. Tapi kalau masa mudanya nggak pernah ke masjid atau sekali-sekali, kemudian nggak pernah pergi taklim ataupun sekali-sekali, maka di masa tuanya ya tentu tidak sama dengan yang pertama tadi. Allahu a'lam bissawab. Jadi kalau ibu, ya ini ibu ketika belum punya anak kecil, ibu rajin majelis taklim, tapi ternyata setelah punya anak kecil ibu tidak mampu, memang tidak sanggup, bukan karena malas, karena ada juga ibu-ibu ini setelah punya anak kecil malas dia ngaji, bukan dikarenakan nggak sanggup, bisa mau, ya, tapi karena malas maka beda. Ini dia kepingin tapi anaknya rewel, mungkin begitu, khawatir nanti mengganggu orang lain, kepingin dia pergi, Allah kan tahu isi hatinya, Allah akan beri dia pahala sebagaimana dia pergi ke majelis taklim. Demikian. Tapi kalau memang hanya ngomong saja, kepingin sih pergi tapi gimana ya, anak masih kecil, hanya hanya hiasan bibir saja, hatinya sebenarnya nggak ada keinginan untuk majelis taklim, itu beda. Ya Allah tahu. Ustaz, bagaimana jika kita terbangun ketika sudah adzan subuh? Bolehkah tetap makan atau bagaimana Ustaz? Yang ada yang namanya makan dan minum itu berhenti, ya, berhenti sebelum adzan subuh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kamu hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Artinya, makan dan minumlah kamu hingga adzan subuh sudah. Begitu adzan subuh berarti itu sudah masuk waktu subuh, nggak boleh lagi makan, terkecuali kalau yang tinggal minum, ketika dia minum adzan subuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadau hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian mendengar adzan berkumandang sementara gelas masih ada di tangannya sedang minum dia, maka selesaikan minumnya, ya. Maka selesaikan minumnya. Demikian ikhwah, ya. Tapi kalau dia bangun kemudian adzan, ya sudah, jangan makan lagi. Karena adzan itu sudah masuk subuh dan sudah masuk kalau sudah masuk subuh ikhwah, ya. Kalau sudah masuk subuh, sudah haram makan dan sudah dibolehkan sholat subuh. Kalau belum adzan subuh, masih halal makan dan diharamkan sholat subuh. Demikian, ya. Saya ulangi. Kalau sudah adzan subuh, maka haram makan dan sudah halal sholat subuh. Kalau belum adzan subuh, halal makan tapi haram sholat subuh karena yang belum masuk waktu subuh. Ustadz izin bertanya, ketika bangun sahur lalu berniat sambil wudhu untuk segera sholat, tapi lalu dipanggil orang tua untuk disuruh melakukan sesuatu sehingga ada jeda dari wudhu dengan sholat, apakah itu wajib masuk sholat? Apakah itu masih termasuk sholat tahajud? Apa maksudnya ini? Ketika bangun sahur lalu berniat ambil wudhu
untuk segera sholat. Tapi lalu dipanggil orang tua untuk suruh melakukan sesuatu sehingga ada jeda dari wudhu dengan sholat. Apakah itu masih termasuk sholat tahajud? Ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, ya, yang namanya niat itu tidak harus kita lafazkan. Misalnya ini, ya, saya niat nih, nanti saya setelah siaran saya pulang ke rumah, nggak mau kemana-mana lagi, pulang ke rumah. Itu niat saya, dan tak perlu saya ucapkan. Sengaja aku nanti setelah siaran pulang ke rumah, nggak harus begitu. Masing-masing kita punya niat. Apa yang akan kita lakukan itu namanya niat, ya. Apa yang akan kita lakukan itu niat. Hanya saja kalau untuk ibadah harus ada jazmnya, harus ada azamnya. Demikian. Bukan mau puasa nggak ya, mau puasa nggak ya, nggak demikian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, kalau si penanya, Anda yang bertanya ini, dia memang wudhunya itu dia niatnya untuk sholat tahajud, ya sudah, ya sudah ada termasuk, ya, tidak perlu lagi diperbarui niatnya, karena memang dia wudhu itu untuk sholat tahajud. Allahu a'lam bishawab. Adakah doa khusus khatam Al-Quran yang pernah dilakukan Rasulullah SAW? Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu adanya doa khusus. Yang jelas setiap kita selesai melakukan satu kegiatan kebaikan, amal soleh, kita sebaiknya berdoa, ya, minta berdoa apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, setiap melakukan amalan soleh kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang perlu kita pohon. Demikian. Termasuk setelah khatam Quran silakan Anda berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khatam Quran termasuk perbuatan yang baik, satu amalan soleh. Hanya saja apakah ada doa khusus? Allahu a'lam bishawab. Saya belum pernah membaca hadis yang sahih terkait dengan doa khusus untuk khatam Al-Quran. Adapun yang biasa kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alni imaman wa nuran, dan seterusnya, itu Allahu a'lam hadisnya, ya, Allahu a'lam hadisnya. Intinya Allahu a'lam, saya belum jumpakan adanya hadis khusus yang sahih tentang doa khusus khatam Al-Quran. Allahu a'lam bissawab. Para pemirsa, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.